Woi, lagi pada ngomongin apa nih? Ngomongin orang ya? Ih, enggak ya, lagi ngomongin Facebook, lu mana? Tahu nih ngapain sih lu sini? Dih, santai dong. Lu kan cuma pengen ngajakin nongkrong. Jangan Pal. Iya ya lah. Emang gak mau ngumpul bareng gitu? Sombong sih kalau gak mau. Wah, skuy di mana? Di gazebo aja gimana? Nanti pas pulang biar pesen ojeknya pakai alamat sekolah. Boleh tuh. Ay, ikut kan? Iya dong, mau ikut. Yuk jalan. Yuk. Iya, main lagi. Karena kalau main di TV itu becak. Sopi, tolong nyalain lampunya dong. Iya. Mantap banget emang Sophia, gelap banget nih. Thank you, Sopi. Banyak nyamuk ya? Iya tahu. Sopi, lu punya tugas apa video Kak? Kemarin juga itu lari, terus gua 4 detik tahu. Lu berapa nggak tadi? 2 detik ya, Ay? Iya, ini banget. Sumpah, iya, 2 detik. Cepet banget tadi. Cepet banget. Lu? Gue sih 3 detikan, agak aman. Gue 2. Demi apa bohong lu? 2 detik. Bohong. Dia ngapain sih menanda gue udah tadi? Sibuk aja sendiri, kayak gue ngobrol. Dia lagi ngobrolin apa nih? Ngomongin olahraga. Oh, Mana aja tadi? olahraga apa ya? Nah, Gua nggak tahu. Lari yang Bedahan dulu sih. Oh, Sudah dari. Masa tadi di tangga gue nyium rokok dah. Masa sih? Siapa ya? Wah, temen-temen cowok aja banyak yang rokok. Kayak amat, kira keren kali ya? iya kayaknya deh. Kalau lu gimana, Pal? Udah coba ngerokok belum? Kalau gue belum. Ya, masa tahu sih sama anak SMP. Kalau belum coba lu. Kalau gue lebih takut kena imbasnya sih. Apalagi belum legal. Oh, gitu. Terus lu kapan mau coba jadinya? Kalau gue nunggu legal aja deh. Oh, itu udah alasannya. Tapi lu harus nyobain sih sekali seumur hidup. Biar apa dah sih? Tahu lu sih sok kenal sih. Ya udah sih, itu kan cuma kasih saran buat dia yang terbaik. Ya. Ay, lu kenapa diem aja? Lagi pusing apa lagi bengong aja sih? Enggak kok. Dia lagi ngomongin apa? Itu loh yang rokok di bawah umur. Gue pulang duluan ya, udah dijemput. Duluan ya, dah. Dadah Sopi. Kita pulang juga, gue juga udah pengen mandi nih, gerah banget. Iya nih, gue juga udah dicari sama bapak gue. Jadi gue jadi waktu kita bisa aja. Ya, aku juga mau ke toilet kan. Lu belum pulang? Bu, saya izin ke toilet dulu ya. Iya, jangan lama. Nanti saya kasih latihan ya. Oke, Bu, permisi. Ayolah. Tolong dong, jelasin yang sebenarnya. Masa lu nggak percaya sih sama orang? Pacaran kok depan toilet? Kayak gak ada tempat lain aja. Ya ampun, jangan mulai deh. Siapa yang pacaran? Gue kan cuma ngobrol, ya kan Ayla? Kalian kenapa ada masalah? Enggak, ada cuma salah paham. Masih bercampur lah lu. Ya
Ikut ya. Nggak berantem di sini lagi. Hai, yang belum ngomong. Lucu ya, kalau lucu gimana? Ya, maaf kali. Harusnya gue lewat depan kelas tuh sepi-sepi begini, mungkinnya sering bengong. Gak takut disambut apa? Ih, galak amat. Buset, orang mah istirahat ngapain kek? Main game kek, lagi malah pacaran. Ih, sok tau lu kecil. Nggak boleh begitu Bal, sama anak kecil. Dih, ngeselin banget tuh berdua. BTW kan itu kenapa dah? Serius sama bapak, mau buat temennya pemain nggak? Istirahat di sana. Beneran mau gue beliin makan nggak? Ya udah beri kali ya. Ikut. Yuk, ikut sini. Ikut nggak? Ikut dong, gue lapar. Jajanin ya. Jajanin ya, mesti jajanin sih. Masa katanya Sophie hari ini belum masuk? Belum, kenapa? Itu katanya izin ada acara keluarga. Padahal gue mau ajak Pak. Ya elah, besok masih bisa kan? Kan, kalau misalkan ya, misalkan nih, temen gue ada yang aku dan gue bilang, gimana ya jawabnya? Itu gue langsung jawab, kenapa tiba-tiba ada jual? Sebenarnya, udah tuh, masuk ke kelas masing-masing yuk. Kemana, Ai? Nih, ke toilet, nonton Marisa. Jadi nggak balik-balik. Ikut dong. Guys, gawat. Kalian pasti kaget dengerin. Sampai dulu. Kenapa dah? Itu lo normal. Dia katanya di drop out dari sekolah. Jangan bercanda lu, tuh dari mana? Serius gua, Ai. Tadi kan gua dari toilet ya, lewat di ruang mereka. Terus gua denger, dia di drop out. Kenapa emang? Katanya dia tahu dia mau kena narkoba. Gua kurang tahu jenisnya yang dia pakai apa. Tapi kayak ada yang bangun juga. Oh, kalian yang tahu Natali drop out? Iya, lu tahu dari mana? Tahu lah, gua yang laporin dia ke BK. Ih, jangan bercanda lu. Gua serius, gua ada rekaman kemarin dia transaksi. Nah, gila, itu benar-benar salah paham sama gua. Buktinya nih, lihat chatan gua kemarin sama teman gua. Oh, banget nih. Gue berpikir kayak gitu karena sendiri tuh orang kan juga kan. Gue juga salah banyak penjelasan dari kemarin. Senang banget ya. Ini kalian ada apa dah? Jadi gini nih, Oh alah, jangan-jangan dulu tanya masalah ini ke gue. Iya, gue ada cerita. Besok kan gue gak bisa lihat. Iya, gue kasih tahu. nah, ini pelajaran aja tuh. Iya deh, senang banget ya share ini. Nah, ya pasti maafin kok. Ya kan? Ya, Gimana teman-teman? benar ya. Tapi semoga Nopal sadar ya atas perbuatan yang salah. Iya, kita doain bakal aja yang terbaik. Selamat siang, Bu. Halo, selamat siang Dara. Nah, Bu, jadi kita ini di sini punya beberapa pertanyaan buat Ibu. Tapi sebelum itu izin untuk Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Saya izin memperkenalkan diri ya. Halo semua, nama saya Meta Pradiwi Jayanti. Kalian boleh panggil dengan nama Meta. Saya guru bimbingan konseling di SMK Budi Warman 2 Jakarta. Terima kasih. Terima kasih, Bu, sudah memperkenalkan diri. Sama-sama Dara. Bu, karena short movie kita bertemakan pergaulan bebas dengan judul penyalahgunaan narkoba,
Jadi kami mempunyai beberapa pertanyaan tentang hal tersebut. Boleh. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Bu. Baik. Pertanyaan pertama itu, apa bahayanya narkoba untuk anak-anak remaja sekarang Bu? Oke, baik. Sudah saya jawab ya. Untuk penyalahgunaan narkotika sendiri dan obat-obat terang di kalangan generasi muda saat ini memang sangat meningkat ya. Nah, lalu maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian harinya. Nah, penyebaran narkoba ini adalah sasarannya adalah kaum remaja atau kaum pelajar yang dimana bisa dikatakan range usianya adalah 11 sampai 19 tahun. Nah, hal tersebut mengindikasikan bahwa bayaran narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar para peserta didik kapan saja. Karena pemuda sebagian generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Nah, akibatnya generasi harapan bangsa yang tangguh ini dan cerdas hanya akan tinggal kenangan saja nih kalau misalnya memang masih terus berada di atau berpotensi narkoba ini. Nah, masalahnya bahaya narkoba ini juga semakin menjadi gawat ya bila pengguna narkoba ini atau para remaja ini tertular HIV dari penggunaan jarum suntik yang mungkin bersamaan gitu atau secara bergantian. Nah, biasanya akibatnya penyalahgunaan narkoba atau merebaknya HIV ini di kalangan remaja sangat rentan gitu, karena memang keterbatasan pengetahuan mereka tentang penggunaan jarum suntik yang bersamaan atau yang berbarengan ini sangat minim informasinya atau sangat minim pemahamannya, mereka tidak memahami itu. Nah, itu yang membuat kenapa narkoba sangat dihindari di kalangan remaja. Pertanyaan yang kedua, apa faktor dari anak remaja mengkonsumsi narkoba? Oke, baik, saya jawab. Nah, untuk faktor-faktor para remaja menggunakan obat-obatan terlarang banyak disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama pastinya faktor lingkungan, individu yang buruk. Nah, faktor-faktor ini bisa dijabarkan menjadi satu, faktor individu. Faktor individu ini biasanya sebabnya remaja mengalami perubahan biologis, psikologis maupun sosial, merupakan individu yang rentan untuk menggunakan penyalahan narkoba. Remaja dengan ciri-ciri tersebut mempunyai risiko lebih besar untuk menjadi pemakai narkoba. Gitu ya. Yang kedua, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap komunikasi dengan orang tua yang kurang baik, orang tua yang terlalu sibuk atau acuh dengan keadaan perkembangan remaja sendiri, lalu orang tua yang memang serba memperbolehkan anaknya melakukan apa saja atau berada di posisi di mana saja tanpa harus tahu atau paling tidak laporan gitu ke orang tuanya di manakah posisi dia. Nah, biasanya faktor-faktor individu itu juga terpengaruh. Lalu yang selanjutnya adalah faktor lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini juga sangat berpengaruh ya. Sekolah yang terletak dekat dengan penjual narkoba atau peredarannya sendiri itu juga mempengaruhi. Biasanya sekolah-sekolah yang memang dekat dengan tempat hiburan. Terus lalu juga peraturan sekolah yang memang kurang ketat. Lalu juga sekolah yang mungkin memberikan kesempatan kepada siswa-siswinya untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif itu agak kurang gitu. Jadi mereka merasa potensi mereka yang mereka punyai tertahan seperti itu. Lalu juga yang terakhir adalah faktor pergaulan. Nah, ini yang sangat-sangat memang rentan sekali adalah faktor pergaulan, karena pastinya berteman dengan menggunakan pengguna atau pengedar itu pasti membuat kita menjadi otomatis gitu ya, entah itu mencoba atau dijejelin ya kalau bahasanya ya, atau memang mulai mencoba gitu kan. Nah, untuk menghindari teman yang pengguna atau pengedar. Lalu juga yang kedua, tekanan atau ancaman dari kelompok tertentu. Biasanya kalau kita sudah teman sama pengedar atau pengguna, biasanya memang ada siklus yang dimana mereka harus mencoba terlebih dahulu untuk bisa masuk kelompok tersebut gitu ya, atau bisa diakui. Nah, itu yang sangat rentan sekali adalah kelompok dari pergaulan gitu. Itu yang bisa saya jawab. Pertanyaan ketiga, bagaimana sih Bu pencegahan agar terhindar dari narkoba? Oke, baik. Nah,
untuk pencegahan penyebaran narkoba atau penggunaan narkoba di kalangan remaja biasanya sudah menjadi tanggung jawab baik kami, pihak sekolah maupun orang tua di rumah. Nah, kita harus ada keterkaitan nih, gitu kan. Maksudnya ada kesepakatan bersama antara orang tua dan pihak sekolah, yang dimana semua pihak orang tua dan pihak sekolah ini terlibat langsung untuk mengawasi bersama bagaimana sih pergaulan peserta didik di sekolah, bagaimana pergaulan peserta didik di rumah, gitu ya. Nah, lalu juga di lingkungan masyarakat sendiri harus turut berperan aktif dalam mengawasi ancaman narkoba terhadap anak-anak remaja. Oleh karena itu, biasanya kita melakukan kerjasama antar pihak berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba, pendampingan orang tua pun sangat dibutuhkan, gitu ya. Terus juga orang tua juga sangat berperan penting untuk masalah terkait ini, karena memang biasanya dampaknya adalah anak-anak yang kurang kasih sayang, kurang perhatian, gitu ya. Dia mencari perhatian lain, mencari kasih sayang lain, atau mencari kesibukan lain gitu di luar dari rumah. Nah, biasanya memang ini yang sangat diperlukan adalah kerjasama antara orang tua dan sekolah. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Bu. Untuk pertanyaan terakhir ini, kenapa sih, Bu, narkoba bisa menimbulkan efek ketergantungan pada saat dikonsumsi? Nah, narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif ya. Nah, narkotika ini adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan, baik secara diminum, dihirup, maupun disuntikan. Nah, bahaya bila menggunakan narkotika ini yang tidak sesuai dengan peraturan atau dosisnya dapat menyebabkan ketergantungan atau ketagihan. Nah, lama-lama pengguna obat ini menjadi kebiasaan. Setelah biasa menggunakan narkotika dengan dosis tertentu, biasanya dia akan memerlukan dosis yang lebih tinggi di kemudian harinya. Nah, untuk kalangan remaja, penyalahgunaan narkoba akan memiliki perilaku yang tidak wajar. Biasanya daya ingat menurun, malas, lalu lebih senang mengurung diri di kamar, tidak mau belajar, nah prestasi juga menurun, lalu sering bolos atau terlambat, gitu ya. Nah, dampak ini lanjut dari remaja ini menggunakan narkoba adalah antisosial. Itu yang paling terlihat sekali. Dampak lebih lanjut ini yang dari remaja menggunakan adalah antisosial, gitu ya. Nah, ini yang sangat-sangat urgent sekali. Nah, ini biasanya menjadi beban keluarga, otomatis juga pendidikan menjadi terganggu, masa depan menjadi suram. Nah, sampai detik ini pemakaian atau penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sudah sangat khawatir. Untuk itu, remaja harus mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan upaya pencegahan bahaya narkoba. Terima kasih, Dara. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya, dan terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Dara, dengan senang hati saya menjawab pertanyaannya. Iya, Bu. Selamat siang. Siang, Bu.